legislator muda, Viva Legislativa. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini di podcast legislatif MPM Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bersama saya, Rizka Dewi Lestari dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar yang akan membersamai pada podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini, kita berkesempatan untuk berbincang santai nih dengan salah satu mahasiswi yang berprestasi dan inspiratif dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Beliau merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan keperawatan dan sekaligus runner-up 1 Duta Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2024. Sekaligus menjadi Duta Kesehatan Provinsi Bali tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ucapkan selamat datang kepada Komang Melly Octaviana. Halo Melly. Swastiastu, halo. Ya. Gimana nih kabarnya Melly hari ini? Tentu baik banget dan tentu semangat karena udah diundang. Terima kasih sebelumnya karena udah diundang. Baik, terima kasih ya Melly sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Baik Melly, mungkin sebelum kita beranjak ke inti pembicaraan, saya mohon izin untuk memaparkan sedikit nih mengenai apa itu MPM dan tujuan diadakannya podcast kali ini. Baik, jadi MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah organisasi yang bergerak di bidang legislatif dan berada di bawah naungan Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sesuai dengan fungsinya, MPM mewadahi aspirasi, pendapat atau saran dari seluruh mahasiswa yang berhubungan dengan kebijakan yang ada. Sehingga aspirasi yang tertuang dapat diperjuangkan untuk mewujudkan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, kami MPM khususnya pada Komisi 2 ingin merealisasikan salah satu program kerja kami yang sekaligus mewadahi, memfasilitasi, dan menyalurkan seluruh informasi kepada sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang hal-hal yang positif untuk dipublikasikan melalui podcast. Dalam podcast kali ini, kita mengambil tema Voices of Inspiration, Communication, and Empowerment. Jadi, tujuan diadakannya podcast kali ini yakni untuk menghadirkan mahasiswi yang berprestasi yang dikemas dalam sebuah bincang santai, di mana akan membahas pencapaian-pencapaian mereka, manajemen waktu dalam menjalankan perannya, sehingga diharapkan setelah menyaksikan podcast kali ini, rekan-rekan sekalian dapat termotivasi melalui pengembangan kreativitas dan inovasi demi meraih prestasi dalam bentuk akademik maupun non-akademik. Oke, baik saja Melly. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan nih. Oke, sebelum kita ngobrol terlalu jauh, mungkin bisa diceritain sedikit apa saja sih kegiatan Melly akhir-akhir ini? Oke, jadi makasih sebelumnya karena aku sekali lagi karena udah diundang dan dipercaya seperti ini. Jadi aktivitasku akhir-akhir ini tentu aku masih kuliah di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar semester 3. Dan akhir-akhir ini aku lagi sibuk terkait persiapan PK atau bisa disebut dengan praktek klinik yang akan dilaksanakan itu di Oktober nanti. Selain itu juga aku merupakan salah satu keluarga besar Ikatan Duta Kesehatan Bali, Provinsi Bali, tahun 2025, di mana baru Juni kemarin itu melaksanakan grand final. Dan selanjutnya aku juga merupakan bagian dari Duta Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang nanti juga di Hari Kesehatan Nasional, aku bakal meneruskan tongkat estafetku ke adik-adik tingkat kita. Dan selanjutnya aku juga merupakan salah satu finalis Duta Kesehatan Indonesia yang nanti juga di bulan November akan dilangsungkan grand final di Bali. Seperti itu. Oke, sangat menarik nih. Melly menjadi Duta Kesehatan Provinsi Bali dan finalis Duta Kesehatan Indonesia, bukan ya? Jadi di sini mungkin bisa dibagikan tips-tips gimana cara Melly untuk mengatur waktu Melly. Apalagi Melly kan udah tadi sebutkan mau ada praktek klinik dan Melly juga terikat di Duta Kesehatan Bali. Gimana sih tipsnya dalam mengatur waktu? Langsung to the point ya. Jadi sebenarnya ini lucu banget.
Bahkan kalau teman-temanku, teman-teman dekatku yang tahu, teman-teman kelas juga yang tahu, apalagi semeton HMJ ku yang tahu pertanyaan ini mungkin dia bakal ketawa ya. Karena jujur-jujuran aku itu orangnya deadlineer banget. Jadi kalau mepet deadline aku harus ngerjain, ya kalau ada deadline ya mepet-mepet itu aku harus ngerjain gitu. Jadi ya itu termasuk hal yang nggak patut ditiru sama teman-teman juga, karena untuk time management aku sendiri aku masih kurang, apalagi untuk mengatur waktuku yang sangat-sangat kurang, terlalu banyak, atau ya karena aku terlalu banyak mengikuti kegiatan gitu. Dan tapi penekananku dan setiap prinsipku yang aku selalu tekanin di setiap kegiatanku yang aku ikutin adalah di mana kaki aku dipijak, di sanalah jiwa, raga, dan juga pikiranku itu tertuju pada satu tempat itu. Contoh, jujur-jujuran aja, hari ini aku ada deadline, jadi ada penugasan, mungkin teman-teman yang sama aku juga tahu ada penugasan, dan tugas kuliah juga, ada tugas juga di lain sebagai finalis. Ya, aku berusaha untuk memfokuskan diriku di sini. Jadi walaupun beban pikiran, beban jiwa, dan beban ragaku masih ada di mana-mana, tapi aku memusatkan itu berada di sini dan fokus berada di satu titik gitu. Hal lainnya juga, seperti hal lainnya yaitu di perkuliahan, sama seperti yang aku sebutin. Jadi kalau misalnya aku sedang ada kelas gitu, ada presentasi, ataupun sedang teman lagi presentasi, tentunya aku akan memusatkan pikiranku, jiwa, dan juga ragaku itu di kelas gitu. Jadi untuk beban-beban yang lain aku akan singkirkan terlebih dahulu. Jadi aku akan berfokus di satu titik di mana yang aku rasakan itu adalah apa manfaat yang akan aku dapatkan di tempat itu. Jadi saat di perkuliahan aku fokus pada saat itu di perkuliahan, tentu manfaat itulah yang akan aku dapatkan. Dan itulah yang aku sering tanamkan pada diriku ketika dimanapun kakiku berpijak, di sanalah fokus utamaku duluan, dan nanti akan dilanjutkan dengan prioritas-prioritas lainnya. Namun di malam hari ketika aku pulang sudah berkegiatan, aku pasti akan menyempatkan membuat list apa saja yang belum kubuat, dan di sanalah aku mulai membuat kembali atau mengerjakan kembali apa yang seharusnya aku buat. Gitu. Jadi tentu tidak melepas tanggung jawab dan juga tetap menjaga kewarasan karena terlalu ya bisa dibilang masih susah untuk mengatur jadwal dan juga kegiatan-kegiatan di giniku. Kalau ditanya apakah berat, tentu berat. Tapi kalau ditanya apakah enjoy, harus enjoy. Gitu. Oke, setuju banget nih sama Meli. Walaupun pikiran atau raga kita berada di mana-mana, tapi kita harus perlu memusatkan pikiran kita di satu titik. Oke, Meli, seperti yang kita ketahui, Meli ini kan sangat menerjunkan kampanye di kesehatannya. Nah, apa sih yang membuat Meli tergerak untuk terjun dan memperjuangkan isu-isu kesehatan, khususnya di Bali? Nah, apakah ada momen yang mendasari atau yang menjadi pemicu untuk Meli memperjuangkan isu-isu tersebut? Oke, kebetulan banget. Jadi aku masuk finalis Duta Kesehatan Indonesia, itu aku mengangkat sebuah advokasi, di mana advokasi itu adalah advokasi isu kesehatan yang sering aku rasakan pribadi. Jadi apa sih yang berlandaskan, apa sih yang membuat aku itu selalu dan menggaungkan advokasiku ini. Jadi sebenarnya aku berdasarkan dari kecintaanku terhadap penelitian. Jadi dari aku SMP, aku suka banget terkait tentang penelitian. Jadi apapun yang menurut aku menjanggal, apapun kendala yang ada dalam pikiranku, aku berpikir bagaimana sih solusi yang bisa aku ciptakan untuk menyelesaikan masalahku itu. Contoh, ada isu terkait yang sedang aku angkat juga, yaitu tentang isu kesehatan demam berdarah.
Jadi apa sih yang berlandaskan kenapa aku memilih demam berdarah? Karena aku sendiri pernah kena demam berdarah di saat kegiatanku masih padat-padatnya. Jadi waktu itu aku harus aku juga ikut nari. Jadi waktu itu aku ada pentas tari itu di tanggal 25. Masih lama, masih udah jauh sini. Tanggal 25 aku pentas, tanggal 24 aku kena DBD, dan itu sangat susah. Apalagi aku berusaha untuk memaksakan, ternyata nggak bisa. Jadi ya memang kendala atau dampak dari DBD itu sangat luar biasa, apalagi itu tidak bisa kita rencanakan. Ya memang tidak ada yang mau untuk berencana sakit ya. Tapi ketika kita terkena DBD itu sendiri, kita jadwal yang seharusnya kita sudah tentukan ya jadi harus berantakan seperti itu. Jadi dengan itulah aku menciptakan gimana sih caranya supaya kapok nih biar nggak kena lagi DBD itu sendiri. Jadi aku menciptakan sebuah obat nyamuk yang tentunya herbal. Jadi ya seperti kita ketahui DBD itu sering disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk itu sering bertempat di tempat-tempat yang lembab seperti itu. Dan aku ciptakanlah sebuah obat nyamuk herbal yang dapat membasmi nyamuk tersebut dan nyamuk-nyamuk lainnya tentunya. Itu. Ini dia produkku. Ya, jadi ini merupakan produk yang sering aku gaungin. Jadi ini merupakan sebenarnya obat nyamuk ini aku ciptain sebelum aku kena DBD. Ya mungkin ini juga clue mungkin dari Tuhan gitu, karena aku juga bingung karena apa ya yang bagus untuk sebagai solusi aku waktu itu. Dan aku berpikir ternyata ada penelitian waktu aku SMP yang belum aku selesaikan, yaitu obat nyamuk ini gitu. Jadi aku berusaha modifikasi obat nyamuk herbal itu, dan akhirnya terciptalah produk aku ini, Lily Seri gitu. Dan inilah yang sebenarnya aku gunakan, advokasi ini yang aku gunakan di penugasan Duta Kesehatan sebagai finalis Duta Kesehatan Indonesia. Jadi aku dari apa penyakit yang aku rasakan, apalagi aku sudah merasakan demam berdarah, DBD itu sendiri yang bisa dibilang sangat merugikan diriku waktu itu. Jadi aku ingin mengenalkan kepada masyarakat tentunya, khusus juga di mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar dan juga masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menggaungkan pencegahan demam berdarah melalui yang aku sering sebut adalah 3M+, yaitu program dari pemerintah, dan juga plusnya itu adalah obat nyamuk ini. Gitu. Seperti itu. Melly tadi kan udah sempat sharing, Melly ini suka banget ngelakuin penelitian bukan ya? Dan Melly sudah sempat terkena DBD. Mungkin bisa dibagi beberapa cerita sedikit ya tentang gimana sih kesulitan Melly dalam menciptakan produk ini, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi? Jadi yang pertama, produk ini sebenarnya produk yang awalnya itu menggunakan bahan kimia. Jadi nggak terlalu banyak, yaitu etanol. Jadi bahan kimia itulah yang aku ubah, modifikasi. Jadi, untuk disclaimer, aku tidak menjual, tapi aku mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara membuat obat nyamuk ini agar masyarakat juga tidak terkena dampak yang sudah aku rasakan mengenai tentang DBD seperti itu. Jadi sosialisasi atau advokasi yang sering aku gaungkan itu adalah mengenai penanaman tanaman obat keluarga yang berdasar dari bahan ini, dan juga terkait cara membuat obat nyamuk di rumah yang praktis dan tentunya juga ekonomis seperti itu. Jadi untuk tantangannya adalah pemodifikasian antara obat nyamuk yang dulunya berbahan waktu SMP racikan yang aku buat itu adalah berbahan kimia, yaitu metode maserasi etanol. Namun aku ganti agar masyarakat bisa melakukan atau membuatnya di rumah. Aku ganti dengan hal-hal yang sederhana. Kalau di Bali itu sering disebut dengan nakta. Bahasa Indonesianya cincang. Ya.
Jadi ini for your information, ini itu berdasar dari daun lili gundi dan juga serai wangi. Lili seri itu akronim dari lili gundi, serai wangi, anti denggi, di mana obat nyamuk ini berbahan dasar dari yang sudah aku sebutin, yaitu lili gundi dan serai wangi. Di mana cara penanamannya itu nanti aku akan jelaskan pada saat advokasi. Jadi aku akan menggaungkan bagaimana cara penanaman tanaman obat keluarga, yaitu lili gundi dan serai wangi, dan tentunya cara membuat obat nyamuk ini. Cara membuatnya itu aku modifikasi dari awal yang sudah aku jelaskan. Jadi etanol yang awalnya campuran berbahan kimia, yaitu etanol, itu aku ubah dari jadi ke air. Jadi caranya, aku boleh sedikit jelasin ya cara untuk buatnya. Boleh. Jadi supaya tahu bentuk modifikasi yang aku buat. Jadi awalnya itu etanol, maserasi sederhana, jadi aku ganti yaitu dengan cara dicincang kedua bahan itu, lili gundi dan juga serai wanginya. Setelah itu dimasukkan blender dan diisikan air, ampas dan juga airnya itu yang dimasukin ke spraynya ini, dan jadilah lili seri. Tentu modifikasi ini sangat memerlukan beberapa kali percobaan, memerlukan beberapa kali kegagalan, karena untuk menemukan formula dari lili seri ini tentu aku harus mencoba kembali dan itulah diisi dari advokasiku itu adalah cara membuat dari obat nyamuk ini yang tentunya sederhana, praktis, dan juga ekonomis. Seperti itu. Oke, wow, sangat menarik sekali nih cerita dari Melly yang berawal dari suka penelitian hingga menciptakan suatu produk untuk orang-orang yang terkena DBD ya. Betul. Seperti kata Melly, aku setuju nih, kita harus mendapatkan kegagalan terlebih dahulu untuk mencapai suatu keberhasilan yang memuaskan. Oke, Melly, berdasarkan kisah-kisah inspiratif Melly nih, mohon izin nanya sedikit ya. Siapa sih sosok yang paling menginspirasi Melly sekarang hingga membentuk sosok Melly yang saat ini? Oke, untuk sosok yang menginspirasi itu aku tipe orang yang nggak satu orang aja yang aku lihat, tapi beberapa orang dan juga beberapa referensi. Seperti aku menyusun penelitian, di setiap penelitianku aku bukan berdasar dari satu jurnal aja, tapi berbagai jurnal, maaf. Yeah. Jadi berbagai jurnal aku jadikan satu dan terciptalah sebuah penelitian. Dan sama juga, jadi sosok inspirasiku sangat banyak sekali. Kalau aku boleh sebut, tentu yang pertama adalah kedua orang tuaku. Dia sosok inspirasi yang kalau misalnya nggak ada dia, mungkin ini mahkota dan juga selempang ini nggak ada, apalagi produk ini. Dan juga tentunya adalah kedua kakakku. Jadi boleh izin cerita ya sedikit. Aku merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua kakakku adalah seorang laki-laki, dan menurutku kedua kakakku inilah yang ingin dan terus membantu aku di setiap aku kesusahan gitu. Jadi role modelku tentunya adalah keluargaku. Yang kedua untuk orang-orang yang aku kenal seperti Mbak Bli yang ada di JKP dan juga dosen-dosen yang ada di JKP, dan tentunya orang-orang yang ada di Poltekkes. Itulah orang-orang inspirasi yang aku kombinasikan, aku dapatkan positif, aku ambil hal-hal yang positif dan aku jadikan satu. Seperti itu. Oke, setuju banget nih, kita perlu mengkombinasikan orang-orang yang kita inspirasikan dan kita ambil dari sisi-sisi positifnya sehingga kita mampu menirukan dan mampu mendapatkan suatu pencapaian yang terbaik di dalam hidup kita. Betul kan, Melly? Oke, Melly. Jadi di sini Melly kan jadi duta kesehatannya. Nah, selain isu fisik, kesehatan mental ini juga sangat krusial di Bali. Bagaimana Melly melihat kesadaran masyarakat Bali akan kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda? Apa kampanye yang Melly lakukan? Oke, pas banget aku jadi di video bakat penugasan di finalis Duta Kesehatan Indonesia, aku mengangkat terkait tentang kesehatan mental. Boleh deh aku ceritain sedikit ya isi dari tes bakatku itu.
Jadi aku membawakan tes bakat yaitu adalah tari kontemporer, di mana sinopsisnya adalah menceritakan tentang diriku sendiri. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, aku merupakan seorang gemar meneliti, aku juga seorang yang gemar atau hobi menari. Jadi antara meneliti dan juga menari itu merupakan dua hal yang mungkin jauh sekali antara budaya dan juga ilmu pengetahuan terkait tentang sains gitu. Jadi maksudku adalah aku pernah ada di titik di mana aku bingung, aku seperti tidak mengetahui diriku. Maksudku adalah siapakah aku? Apakah aku adalah seorang ilmuwan atau aku adalah seorang penari atau seniman? Aku pernah ada di titik itu dan aku bingung sebenarnya kemana arah tujuku, kenapa aku berbalik kembali ke belakang, kenapa aku harus ikut penelitian, kenapa sih aku harus ikut menjadi seorang seniman, ya. Dan akhirnya kedua orang tuaku yang memberitahukan aku, pesannya adalah siapapun, apapun yang kau lakukan, siapapun dirimu, apapun kegiatanmu, itulah yang sebenarnya jati dirimu. Jadi di sanalah aku tersadar kalau ya aku memang seorang seniman, aku juga seorang ilmuwan. Jadi aku tidak bisa memungkiri, bukan maksudku aku proper di ilmuwan, aku adalah seorang proper yang di seniman, bukan. Tapi inilah kekuatanku, inilah kekuranganku juga. Jadi aku kalau ditanya aku tahu nggak tentang seni, iya. Tapi kalau aku ditanya tentang mendalam, tentu enggak. Jadi sama juga tentang ilmuwan, kayak gitu. Dan kedua inilah yang aku temui dan aku jadikan satu menjadi diriku sendiri. Nah, maksudku adalah kesehatan mental yang sering terjadi di generasi muda itu terkait tentang bagaimana cara dia menemukan jati dirinya dia masing-masing. Jadi kita sebagai generasi muda tentu ingin tahu, kepo istilahnya terkait tentang semua bidang yang ada yang sudah kita kenali, baik itu dari kesenian, ilmuwan ataupun yang lainnya. Itu pasti ada ketertarikan di antara kita atau ada orang yang meminat, tentu sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Jadi temuilah jati diri, temuilah siapa diri kamu sendiri, karena memang diri kita sendirilah yang tahu siapa sebenarnya kita. Seperti itu. Jadi untuk terkait kesehatan mental, di sisi itu juga tentu berhubungan dengan overthinking. Benar banget. Benar kan? Benar banget. Jadi ya itu juga salah satu hal dasar yang membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi overthinking kayak bener nggak kita ngelakuin ini, bener nggak kita ngelakuin hal yang baru atau mencoba hal yang baru gitu. Jadi overthinking itulah yang sebenarnya harus kita tekankan dan yang bisa mengontrol hanyalah diri kita. Seperti itu. Oke, benar banget nih. Semua yang kita lakukan tuh kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, Meli, beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih. Target Meli pasti generasi-generasi muda kan ya? Generasi-generasi yang ada di kalangan kita. Gimana sih strategi Meli agar pesan kesehatan ini tidak terkesan menggurui dan justru bisa menjadi tren di media sosial seperti Instagram atau TikTok? Oke, jadi ini juga taktikku. Sebenarnya untuk advokasiku ini aku tertuju kepada seluruh lapisan masyarakat karena DBD tidak hanya di generasi muda tetapi juga di seluruh lapisan, baik itu kalangan lansia dan juga balita dan lain sebagainya. Dan untuk terkhusus di generasi muda, aku memfokuskan adalah teman sebaya. Jadi bukan aku saja yang memberikan mereka inspirasi atau informasi, tapi aku juga harus mengetahui atau informasi apa yang aku akan dapatkan kepada orang-orang yang aku akan berikan. Contoh, aku kemarin sudah melakukan advokasi
di salah satu, di temanku, itu di Poltekkes Kemenkes Mataram, itu di Lombok. Kebetulan aku sempat ke Lombok September lalu. Jadi di sana aku sharing terkait tentang Lili Seri ini dan juga DBD, dan juga tentu aku ingin mendapatkan informasi atau setidaknya sharing kegiatan mereka atau bagaimana. Jadi di sanalah aku mengetahui atau mendapatkan informasi ternyata di sana juga ada kasus demam berdarah, dan juga di sana juga ada terkait dengan kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi tips-tipsnya itu yang aku tarik dan aku catat, dan itu tak hanya menambah value dari mereka, juga menambah value dari aku. Gitu. Oke, tadi Meli kan sempat menyinggung mengenai teman sebaya ya. Nah, jadi yang ingin ditanyakan nih, gimana cara Meli menjadi pendengar bagi klien? Nah, gimana tips-tipsnya? Mungkin bisa di-sharing gitu. Oke, jadi ini masuk ke sebenarnya materi dari keperawatan, dari materi yang aku sering pelajarin juga, teman-teman JKP pasti udah tahu. Jadi itu merupakan komunikasi terapeutik. Jadi gimana cara aku untuk mendengarkan bagaimana keluh kesah dari teman sebaya, yaitu tentu mendengarkan secara aktif, bukan pasif. Jadi bagaimana cara aku mendengarkan, tentu dengan selalu memberikan interaksi dan juga memberikan afirmasi kepada orang-orang yang bercerita denganku, dan juga menatap matanya dengan dalam. Maksud dari menatap matanya dengan dalam itu bukan istilahnya nelik. Jadi itu menatap, maksudku adalah tidak mempusatkan pikiran, seperti yang aku bilang, mempusatkan pikiran pada dia, pada dirinya masing-masing, pada orang yang bercerita kepada kita, seperti itu. Oke, benar banget nih. Kita seharusnya menjadi pendengar yang aktif, mampu memberikan afirmasi positif dan motivasi, sehingga yang bercerita tentunya sangat nyaman ya kepada kita. Betul. Oke, Meli, sebagai public figure yang pastinya ada tekanan nih. Bagaimana cara Meli menjaga kesehatan mental dan fisik Meli sendiri di tengah-tengah kesibukan menjadi seorang duta dan kesibukan yang ada di kampus tentunya? Oke, jadi ya itu pas banget, itu kena banget. Mungkin seluruh teman-teman yang lagi ngelakuin kesibukan pasti ada tekanan, pasti ada beban di bahunya, pasti ada beban pikiran di kepalanya. Jadi cara aku untuk ngatasin itu adalah dengan bercerita. Jadi ya seperti yang aku ceritain, jadi kalau sharing itu bukan cuma aku aja yang memberikan informasi, tapi juga orang lain yang memberikan informasi kepadaku. Sama seperti itu, ketika aku sudah beban banget, pundakku sudah berat, pikiranku juga sudah berat, aku akan menceritakan tentu kepada orang-orang yang aku percaya. Jadi contohnya adalah ibuku, mama, dan juga teman-teman dekat yang aku percaya untuk bisa aku ceritakan. Tuh. Oke, benar banget. Ketika kita ada beban yang berlebihan, kita perlu menceritakan semua itu agar nantinya tidak meluap di satu kondisi, benar kan? Betul banget. Jadi sebenarnya kita tidak perlu solusi kepada teman cerita kita, tapi kita hanya perlu meluapkan apapun emosi, beban pikiran, apapun yang sedang kita lakukan, yang kita sedang beratkan di titik itu. Benar banget, setuju. Jadi kalau kita ingin bercerita, kita juga harus memperhatikan siapa orang yang ajak kita meluapkan. Betul. Tentunya kita meluapkannya ke orang-orang yang kita percayai, seperti ibu tadi yang seperti disebutkan oleh Meli. Oke, Meli, beranjak ke pertanyaan terakhir nih. Apakah Meli ada pengalaman pribadi yang impactful dan menjalankan peran sebagai duta? Maksudnya, apakah ada pengalaman yang benar-benar memberikan dampak yang besar dalam Meli menjadi duta? Oke, jadi pengalaman dampak yang besar itu tentunya adalah pengalaman ketika aku menciptakan sebuah produk ini. Jadi kembali lagi, memodifikasi dari produk Maserasi sederhana ke produk aku ini yang bisa aku sebarluaskan ke masyarakat. Tentu kegagalan yang aku alami itu sangat banyak, dan contoh, jadi keberhasilan yang aku dapatkan segini, kegagalan yang sudah aku lalui itu segini. Jadi itulah yang setidaknya
sikap dari pantang menyerah, sikap dari bangkit kembali dari kegagalan itu, tentu itulah yang mendasari aku seperti itu. Oke, sangat menginspiratif banget ya teman-teman. Mungkin Meli ada pesan yang mau disampaikan kepada seluruh mahasiswa, gimana cara Meli agar mereka mau keluar dari zona nyaman dan cara mereka mampu untuk manajemen waktu dan mau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan mereka dari zona nyaman mereka. Oke. Untuk teman-teman Mbok dan juga adik-adik yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar, untuk pesan aku sebenarnya adalah temui dulu minat dan bakat kalian. Apapun yang kalian sukai, apapun masalah yang sedang kalian alami, angkat itu menjadi sebuah solusi yang akan kalian ciptakan sendiri. Dengan demikian menurutku itu sudah statement yang bisa kita jalankan sebagai dasar untuk keluar dari comfort zone. Dan juga aku berpesan kepada Mbok Bli, teman-teman dan juga rekan-rekan di Poltekkes Kemenkes Denpasar, tentunya untuk keluar dari zona nyaman itu memerlukan waktu, kesiapan, tenaga, dan juga pikiran kita. Jadi aku sarankan untuk menyiapkan diri kita terlebih dahulu, baru bisa, jika sudah siap, silakan untuk memulai, seperti itu. Dan juga selaras dengan moto hidupku, don't waste any opportunity, di mana jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika sudah ada kesempatan, silakan lakukan, seperti itu. Jadi tidak usah menunggu bagaimana kedepannya, bagaimana apa yang akan harus dilakukan, bagaimana nanti bisa atau nggak usah pikirin itu, tapi lakuin, jalanin, dan lanjutkan. Dan di tengah perjalanan mungkin kalian akan melaksanakan atau menemukan suatu kegagalan, itu tidak apa-apa. Saranku untuk terus maju, bangkit kembali, dan selesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi saranku untuk sebenarnya guru yang paling berharga itu adalah selama proses kita menjalani sebuah kegiatan atau sebuah proses yang kita alami di setiap kesempatan yang kita ambil. Jadi hasil dari kegiatan atau kesempatan itu merupakan imbalan atau hanya sebuah pemanis di dalam hidup kita. Namun guru yang paling penting itu adalah bagaimana proses kita menjalani dari awal hingga akhir. Jadi ketika kita semua berhenti di tengah jalan, apakah seluruh guru atau seluruh ilmu yang kita dapatkan maksimal? Kembali lagi ke diri kita masing-masing, seperti itu. Oke, benar banget nih. Guru yang terpenting dalam hidup kita adalah prosesnya, nikmati prosesnya. Suatu kegagalan itu adalah suatu hal yang biasa dalam menghantarkan kita ke pencapaian yang lebih tinggi tentunya ya. Betul sekali. Nah, itulah dia obrolan kita yang seru dan informatif bersama Meli Oktaviana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Meli sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan saya hari ini. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah kegagalan adalah suatu hal yang biasa, di mana dengan adanya kegagalan, kita mampu mendapatkan pencapaian-pencapaian tertinggi. Dan dalam mengatur manajemen waktu, kita perlu memusatkan pikiran kita. Dimanapun raga dan pikiran berada, kita perlu memusatkan pikiran kita. Saya Rizka Dewi dan saya Meli Oktaviana. Selaku narasumber, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.